Oke, oke Mbak Dian ya, dicoba ya. Dari awal dari topiknya sampai daftar pustaka ya. Interesting. Dari atas. Okay, Prof, and good afternoon, Prof. Rizky and all of the employees here. This is my thesis proposal as a title. The effect of AI for chatbot on students verbal descriptive competency at economic impact museum in the academic year of 2035 and 2036. So I plan to do the research on this semester, and I hope it can be conducted. And SMA Ya, Negeri 4 Tanasiang is where I teach now. And this is decided as the rural school. So this title and this topic is gonna be a little bit challenge for me because I would oke, stop, Mhm. for a Oh, while, stop. I oh, want to see the topic ya. mhm, The effect, kita akan tahu ya, we can see the content from the topic, and then we can see the what we call that research methodology, research design, research method, or research methodology from the topic, and then we can see theoretical basis you should prepare from the topic. Nah, I want to check first mhm, uh, what we call that mechanically. The topic must be written in capitals ya, semuanya ya. Nanti yang lain juga. Topik judul itu harus capitals. Kalau capitalize each word itu untuk artikel. Kalau ini nanti Anda, if you write your article published in one journal, it depends on what we call that author's guideline. Nah, kalau ini judul skripsi, tesis, disertasi harus kapital ya. Nanti Mbak Dian bisa dicatat aja ya, catat aja bahwa semuanya juga itu kapital. Sekarang di effect. Di effect you want to see uh, the effect. What is the effect here? that is like what will be the result of the influence of AI for childhood on Oke, the students for the innovations. oke. Effect or effectiveness, because it will be different ya, Mbak Mhm. Dian. Effect Effect. effect is different from effectiveness ya. Mm-mm. And then we have also the term impact. Nah, itu Mm-mm. beda ya. Mm-mm. Because if you want to see effect, uh, effect will be the same as impact. But if it is about effectiveness, uh, so the result will be different. Ya, Uh, kalau effect itu pengaruh atau Mm-mm. dampak, ya. Kalau effectiveness keefektifan, nah gitu. Mm-mm. Nah, coba semua juga begitu ya. Nanti bisa. Kalau efek itu bisa larinya nanti bisa kualitatif juga, bisa kuantitatif, bisa mixed method. Nah, diharapkan, we hope that for master's degree level, ya, the research at least, ya, if you want to focus on quantitative, you should do a deep quantitative research like factorial design research, gitu ya. If you want to do a research in qualitative, you can do a case study, a deep case study. But if you want to mix quantitative and qualitative, you can use mixed method. Nah, gitu ya. Because master's degree is different from undergraduate student or S1 degree. Your research must be deeper than. Nah, ini uh, saran saya untuk semua. Ya. Jadi kalau mau
kuantitatif itu full kuantitatif eksperimen, tetapi harus multi eksperimen, tidak single. Kalau single itu S1, misalnya pengaruh ini terhadap ini, korelasi ini terhadap ini, ya itu S1. Nah, karena only investigating dependent, independent to dependent, X ke Y gitu ya. Nah, kalau mau eksperimen, S2 itu harus factorial design, double axis and two Ys. Jadi pengaruh X1 terhadap Y1, pengaruh X1 pada Y2 gitu ya. Nah, ini kalau saya lihat yang ini nanti apakah ini kalau hanya dua variabel X pada Y saja itu bisa bisa pre atau bisa true, itu biasanya untuk S1. Kalau pre itu berarti sangat sangat apa ya, sederhana. Bahkan disebut dengan penelitian eksperimen semu ya. Kalau betulan true, menggunakan dua kelompok, experimental and control. Nah, kalau pre itu hanya one class, pretest posttest, sangat sederhana. Itu kalau S2 enggak ya. Kecuali nanti Anda R&D. R&D itu menggunakan risetnya dengan one group pretest posttest bisa. Ditambah mengikuti alur R&D. Atau mixed method. Mixed method itu bisa pre-experimental research ditambah case study. After you do or after you did your research, ya, a very simple research, and then you can follow your previous research by using a case study. Jadi kuantitatif dulu yang sederhana diperkuat dengan data-data kualitatif, dengan interview, dengan angket, dengan observasi kelas, dengan simulasi. Nah, kenapa demikian? Karena S2 itu harus melahirkan setidaknya apa? eh, Operational suggestions, saran-saran operasional. Nanti di penelitian Anda harus ada novelty berupa saran operasional. Nah, saya belum belum membahas ke dalamnya karena akan kelihatan dari judul. Kalau di effect of AI, ya AI-nya kan powered chatbot, AI powered jadi chatbot yang di atau berbasis AI ya. Chatbot ini is your own chatbot product, Mbak Dian, or you use what do you call that? The chatbot product It's the designed or chocolate product. created by uh, the That's producer. what I say. Ya, I use the chatbot products like ChatGPT. Nah itu kan kita menggunakan yang sudah ada. Nah itu kalau menggunakan yang sudah ada harus hati-hati. Itu hanya eh, menembakkan satu hal pada hal yang lain. Nah, because you only see, ya, you want to know the effect of AI powered chatbot only on student verbal descriptive proficiency only one. Jadi satu-satu, satu sama satu. Nah, ini belum belum S2, baru S1. Kecuali nanti Mbak Dian you add kualitatif ya. Kalau ini effectiveness ditambah nanti dengan case study itu jadi mixed method. Nah, itu bisa bisa. Jadi walaupun judulnya begini, tetapi kalau hanya itu, you only describe the effect X to Y, it is not your level. Ya, but if you try to deepen ya your finding from your very simple eksperimen, ini kan eksperimen ini, ya. Pengaruh ini terhadap ini, pengaruh chatbot terhadap profesiensi kan cuman gitu. Itu hanya satu ini, satu alur. Bukan tidak boleh terlalu dangkal. Nah, bagaimana kalau supaya boleh? You should deepen your topic and then support with your case study.
Ya, the effect of AI powered chatbot on student verbal descriptive proficiency itu untuk kuantitatifnya eksperimen. Itu bisa pakai pre-experimental research, ya. Ini kan pre-experimental research ini bisa bisa selesai dengan you provide control group and eksperimen selesai. Nah, tapi itu nggak cukup untuk Anda. Harus diperkuat dengan kualitatif. Jadi diteliti lagi dengan sisi kualitatif yaitu eh, katakanlah studi kasus mendalam. Jadi nanti ini kan nanti dengan tes ya. Kalau hanya ini kan tes ya, tesnya tes verbal, speaking lah. Speaking kan harinya ya. Nah, Ya. sudah udah ketebak. Jadi kalau ini saja Mbak Dian, ini hanya pakai eksperimen tunggal, pakai pakai true experimental research. But it is not sufficient for you. It is not sufficient. Nah, tolong nanti Anda kejar supaya ini levelnya S2, Anda harus perkuat dengan metodenya mixed method. Ini yang efeknya nggak apa-apa sampai nanti extra Y-nya chatbot terhadap verbal deskriptif profesinya mahasiswa nggak apa-apa, tetapi nanti ditambah penelitiannya dengan apa? Dengan triangulasi wawancara, ya. Ini Pak mau pakai wawancara tidak? Rencananya Prof ini Nah, kan jangan next rencananya, method. karena harus sejak Dalam awal sudah didesain ya. Karena ini ini cukup dengan tes. Kalau hanya tes saja, it is not master's level. Oke? Nah, maka saya sarankan supaya eh, untuk master's degree level ini riset metodologinya itu atau riset desainnya mixed method. Apakah ini mixed method bukan, Mbak? mix method Prof Mixed method yang ya. pakai ya yang pakai free pakai one group pretest process dan a single case study. Ah, Karena kalau pakai kontrol kelasnya kami nggak mm-mm. punya, karena satu angkatan itu cuma satu kelas, Prof. Jadi Tapi nggak bisa. kalau satu kelas itu apakah mau before after? Kalau Ya, mau before after, hmm, you check, you investigate before being given AI powered chatbot. Jadi Anda beri dulu ya. Terus ya, Prof. setelah itu dilihat setelahnya. Iya, setelah itu ada intervensi, kemudian proses. Nah, Mm. dalam apa namanya, untuk yang single case tadinya saya pakai untuk yang kualitatifnya menggunakan survei Oh, untuk siswanya, kemudian ada lagi teachers reflections dari teachers jurnalnya, karena ini ada dari student perception juga ketika mereka menggunakan AI powered chatbot ini gitu. baik. Sudah segitu, instrumennya segitu. Iya. Nah, tambahkan ya, kalau mix Hmm. metodenya, case tadinya kurang untuk triangulasi instrumennya. Tadi kan tes untuk di eksperimen, udah cukup. Iya. Kemudian Anda tadi sudah menggunakan survei. Surveinya tentunya pakai angket ya. Angket apa? Hmm. Kuantitatif atau kualitatif? Angketnya yang kualitatif, Kualitatif. kemudian ada observation, Betul. waktu di intervention itu ada observations Iya. ketika mengajar. Nah, Mm-mm. dalam konsep saya sebagai teacher as observer, jadi nanti untuk observation checklistnya itu minta pertolongan dari co-observer. Ya, oke Nah, oke. seperti itu. Bagus. Berarti untuk case study-nya yang kualitatifnya itu nanti dikuatkan dengan pemerolehan data atau informasi dengan angket survei ya kualitatif. Yang kedua ditambah itu dengan interview. You should Oh, interview interview. the Oh, students or representative, student representative. How many students? Ada berapa itu? 20 untuk angkatan ini, Prof. Oke, 20. It's
it's enough for you to interview 5 to 10 ya. Nah, terus udah interview classroom observation because you should see what happened there when uh, will you teach yourself? Will you teach the student yourself or you ask the real teachers? I teach the Oh, you class you teach myself. yourself. Oke, good. Yes. Karena nanti Mm-hmm. beda lagi. Kalau orang lain yang mengajar, Anda sebagai observer, main observer. Nah, if you do yourself to teach them using chatbot for their speaking proficiency, ya, you ask many observers to see, to investigate, to observe your teaching practice. Harus begitu. Oh, jadi ke observernya itu not only one, but Oh, only ayo, some. from many angles, from the front, from the back of the classroom, sides, right and left. Or if you do not need it, if you do not need observers, please set the camera, the front, the back, and then the sides of the classroom, or at the top of the class, or yeah, at the top, yeah, over or above the class, so you can see the student interaction among your teaching. Harus itu. Kalau tidak, karena tadi sudah menggunakan checklist observasi ya, ada ya. Ya. Nah, berarti itu menggunakan observer harus masuk ke dalam kelas. Nah, kecuali Anda dari berbagai sisi dengan videonya jangan satu sisi kalau bisa. Karena dari minimal depan belakang semua kelas kelihatan melihat aktivitas Anda dan aktivitas siswa. Terus satu lagi, nanti Anda harus melakukan interview pada eh, mitra ini sekolah ya, guru yang Ya, lain ya, guru. Guru. minta tentang pendapat teachers response on this eh, apa namanya? Ini masuk ke teknik atau media atau apa ya? Ini teaching media atau teaching teknik, teaching method. Coba kalau ini Pak maksudnya kemana ya? Teaching media ini berarti ke teaching media ya? Kalau sama kucing media dan kalau dibikin forum group discussions terus juga melihat terkait lesson plan-nya bagaimana? Oh itu lesson plan itu wajib. Lesson plan tidak, lesson plan sudah bagian dari lampiran ya. Because you should run your classroom activity based on your lesson plan. Ya, lesson plan kan oh ya, sepanjang penelitian Anda tentang teaching itu harus ada lesson plan. Ya, one set of lesson plan for you to run your classes. Ya, nanti guru itu artinya harus kan ini mungkin nanti not only for you yourself, but for all English teachers in that school, gitu ya. Even you can interview or get information from school principals, school staff and management gitu. Nah, itulah yang dimaksud dengan kedalaman mixed method, terutama dari studi kasusnya. Sehingga Anda setelah penelitian ini tidak ragu untuk memberikan saran operasional pada sekolah atau pada pihak manapun. Because from your research, you will have uh, many suggestions. Even your suggestion can be formulated into a model. Jadi nanti ini, Mbak Dian, penelitian Anda itu bisa menjadi model pembelajaran speaking misalnya berbasis AI powered chatbot begitu. Kan harus begitu larinya. Jadi master's degree ini harus beda dengan PhD. Master's degree itu setidaknya dia membangun konsep baru dari temuan-temuan di lapangan, dari tes, dari interview, dari angket, dari observasi kelas, dari wawancara dengan pihak terkait. Itu you can get many things and then you can formulate your new ideas for them. Nah, intinya di sini adalah bagaimana nanti mengajarkan
verbal atau spoken proficiency of English eh, berbasis AI powered chatbot gitu kan. Ini yang AI powered chatbotnya itu chatbotnya pakai ChatGPT berapa? GPT yang plus Rob Terbaru. yang terbaru. 5.0 atau banyak kan banyak sekali yang versi dan namanya tuh apa ChatGPT itu banyak sekali ya itunya nama-nama. Nanti yang menggunakan ini kan untuk verbal descriptive proficiency Mas ya ke verbal Hmm. ya. Hmm. Hmm. Coba saya lihat langsung ke bawah. Oke, introduction. Nah, di introduction harus sudah memasukkan apa? Kutipan. Because you cannot write everything about the topic without inserting your citation. Jadi nanti semua Mbak Nasa, Mas Noval sama Mas Gali harus mulai menyisipkan dan eh, ya disisipkan tentang ChatGPT, tentang profesi English proficiency, tentang verbal itu harus sudah masuk. Kita kan tahu segala sesuatu per kalimat itu karena baca, betul tidak? Introduction paragraph it is not just your own idea, really taken from many resources because uh, the resources can strengthen your introduction. Jadi nanti dan kalau introduction di nanti tidak sedikit ya, mungkin beberapa paragraf. Oke lah, ini karena proposal ya. Jadi ya satu dua sisipkan one or two citations ya Mbak Dian ya. Juga yang lain ya nanti dicoba ya. Betul. Terus background, background udah masukkan ya, ada ya. Oke, terus background itu menggambarkan tentang latar belakang, Mhm. mulai dari apa, mengapa, bagaimana. Ya, there are at least three questions. Apa, mengapa, bagaimana. Apa masalahnya sebetulnya yang terjadi? Mengapa Mbak Dian itu mengangkat kasus ini? Ya, you should tell the story. You should tell the background why. It likes telling the story to listeners about why, yeah, what problem, why is it important to investigate, and how to do that. Kan harus begitu. Jadi kalau tiga masalah itu belum tergambarkan dalam background, nah, itu belum. Nah, setelah background turun lagi. Memang ini bervariasi. Kalau ini melihat dari UNES enggak? Panduan UNES enggak? Iya, Mas. Oke. Masuk ke scope, research scope. Nah, nanti tadi kan ada masalah tuh, ada apa masalahnya? Itu di scope-nya ini, di dipersempit scope-nya ya. Scope-nya berarti nanti kan bagaimana AI powered chatbot ke students proficiency, verbal proficiency ke sana. Ini scope-nya tuh hanya ke sana sebetulnya. Turun lagi. Ini terus research scope ya, research question. Jadi itu sama dengan research scope itu eh, ini eh, problem limitation ya. Limitation of the problem itu sama dengan research scope. Oke, jadi dari background yang menerangkan apa masalahnya dipersempit menjadi scope tertentu. Ya, ini yang pertama. Nah, karena mixed method berarti harus ada dua jenis pertanyaan. Pertama, how is the effect? The effect itu nanti akan eh, tampak jika dilakukan tes before after, gitu ya. Ini karena satu grup besar before after is okay. Kalau eh, with and without itu harus ada dua grup. With ChatGPT dan without ChatGPT itu harus kontrol sama experimental groups gitu.
Kan yang with, yang eksperimental, yang kontrol, yang without. Kalau ini before after. Tapi harus cermat kalau before after benar-benar before ya, jangan dites verbal descriptive profesinya tanpa pakai AI powered chatbot, jangan. Harus benar-benar harus bersih itu. Karena kalau terpengaruh oleh aplikasi-aplikasi yang lain nanti akan apa ya? Akan percuma ya. Harus benar-benar without ya, clear, very clear, without any other applications itu ya. Karena before, kalau before berarti before AI powered chatbot treatment Producing. Mm-mm. gitu ya, atau implementation. Terus yang kedua berarti how is the relation, belum yang dua dulu. How is the relation between the effect uh, kenapa how is the relation? N-nya Eh, mana? gimana Kak? How is the relation between, balkon between kan harus ada N. Oh, how is the relation Ini. between, emang bisa diteliti tuh. Kan itu antara X dan Y itu masih sama dengan yang satu. Coba gimana? Nah, sekarang gini, kalau relation itu hubungan antara hubungan antara score grammar dengan writing. Nah, how is the relation between grammar score and writing capacity capability skill? Nah, itu ada hubungan, dicek. Karena ini kalau nomor dua korelasi harus ada score dengan score. Kalau hanya nanya bagaimana hubungan antara chatbot dengan verbal professor, kan sudah tadi sama dengan yang nomor satu. Dilihat dampaknya, bagaimana hubungannya? Nggak ada hubungan. Because the first is media and the second is skill. Hubungan media dengan skill nggak bisa dihubungkan. Dihubungkan itu yang sama ya. Ada hubungan. Nanti kalau skor grammarnya bagus, maka ratingnya bagus. Itu hubungan. Nah, kalau nomor satu dan dua punya nuansa yang sama. Nah, maksudnya gimana, Mbak? Karena nanti harus dijawab. Di finding di bab 4 harus terjawab. Kalau yang satu tadi terjawabnya dengan apa? Dengan tes. Mm-mm. Dampak kelihatan. Mm. Ada yang sebelum dan sesudah lihat skornya beda. Nah, kalau nomor dua, Kalau nomor dua ini saya itu mau melihat ada nggak sih apa namanya kaitan antara penggunaan chatbot ini dengan kemampuan speaking mereka begitu aja Pak, waktu itu kan membuat sudah yang tadi di atas PhD. dengan tes. Udah, tes cukup. Kalau misalnya sebelum dan sesudah, hubungannya kelihatan. Berarti yang pakai chatbot, hubungan dengan spokennya tuh bagus. Nah, itu dari deskripsi saja dari tabel skor sebelum dan sesudah. Itu hubungannya akan kelihatan. Jadi sangat berhubungan. Jika anak pakai chatbot, maka verbal profesinya bagus. Nah, itu hubungannya bagus. Kalau misalnya yang tidak, ya tidak ada kaitannya. Karena dia tidak berbasis pada eh, instrumen yang digunakan. Kalau misalnya hubungan antara student verbal descriptive proficiency ini sama eh, the student speaking mastery itu bisa nggak Prof? Kalau yang verbal descriptive proficiency kan itu lebih lebih ke speaking skill kan? Udah cukup. Itu intinya. Coba kalau kalau Anda ngetes verbal descriptive proficiency dengan apa? Cerita. Iya, ceritanya kan udah berarti sudah kelihatan dia mampu setelah dia menggunakan chatbot, maka dia pandai bercerita. Nah, kan gitu. Itu hubungannya begitu, hubungannya ada hubungan. Tinggal di deskripsi dari nilai sebelum dan sesudah. Nah, gitu ya. Jadi menurut saya nomor dua itu nuansanya sama dengan nomor satu hubungan. Kecuali gini, Anda bandingkan lagi antara eh, kemampuan menguasai
kemampuan menguasai aplikasi dengan eh, apa kemampuan, tapi juga itu nggak bisa. Jadi yang harus dihubungkan itu antara kemampuan satu dengan kemampuan lain. Seperti gini, bagaimana hubungan nonton televisi dengan ini dengan berbicara? Bagaimana hubungan kan nonton nonton televisi itu listening ya dengan speaking. How is the lesson? Watching movie much and students speaking capacity atau capability itu ada hubungannya. Gitu. Tetapi nanti dites dulu tentang listeningnya, dites juga dengan speaking. Ada hubungannya nggak tes speaking, tes listening dan speaking? Oh iya, eh, se- se- sesering dia dengar, maka sebagus itu dia berbicara. Nah, dia tes speakingnya di tes ada skornya. Terus tes listening ada skornya, tes speaking ada itu baru dihubungkan. Berarti hubungnya nanti pakai korelasi product moment. Nah, kalau ini mungkin enggak, enggak apa-apa di skip aja dulu. Terus kedua, nah perception boleh, because after you gave the chatbot for their verbal proficiency, you can ask the student respond oke. Tetapi yang nomor tiga itu nanti alatnya tadi angket ya atau survei gitu. Bahkan nomor tiga itu bisa dengan angket untuk semua siswa yang 20, wawancara untuk yang 5 orang saja. Nomor dua saya kira skip karena masih ada nuansa dekat dengan nomor satu. Nah, nomor empat itu nanti anggap saya nomor tiga. Jadi Anda nomor satu akan lihat kemampuan, yang kedua respon siswa, yang ketiga dari guru. Udah cukup segitu. Yang nomor satu kuantitatif, yang nomor tiga dan empat jadi dua dan tiga itu kualitatif. Karena nomor tiga dan empat akan dengan apa? Nomor tiga bisa dua-duanya ya, karena siswanya ada 20 pakai angket, 5 interview. Kalau yang teachers itu interview saja, ya. Terus ada satu lagi, nanti kalau mau bagaimana itu apa namanya kalau di observasi kelas itu, ya. Kondisi kelas, bagaimana kondisi kelas itu kalau mau ditambah supaya Anda punya data dari observasi, ya. Walaupun sebetulnya observasi kelas itu bisa untuk nomor satu. Ketika Anda memberi tes, kan Anda memberikan treatment tuh perlakuan ya. Tesnya diambil, skor dari tadi pengaruh chatbot terhadap proficiency, verbal proficiency. Terus nomor satu, data informasinya diambil dengan apa? Situasi kelas, observasi kelas. Untuk menguatkan bahwa benar-benar chatbot itu tidak hanya dari tes, tapi benar-benar dari situasi kelas yang kondusif. Jadi kalau Anda nanti mau menggunakan classroom observation, checklistnya itu kan checklistnya checklist tentang aktivitas kelas. Observer nanti bekerja untuk aktivitas tes di nomor satu. Ada perlakuan sebelum dan sesudah dibedakan. Sebelum dan sesudah itu harus dipotret dengan observasi kelas. Itu ya. Jadi nomor satu bisa dengan tes dan observasi kelas. Nomor nomor dua hilangkan. Nomor tiga dengan angket dan interview. Nomor empat interview saja. Dah cukup lah, bagus segitu ya. Terus ke bawahnya saya lihat teori-teorinya. Teori, oke lah itu skip lah, signifikan ya. Terus pasti bagus lah. Kalau signifikan itu pendapat Anda. Riset novelty. Nah, riset novelty itu nanti harus membandingkan antara penelitian kita dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Maka akan muncul perbedaan apa. Jadi jangan sampai penelitian kita sama dengan penelitian orang lain karena sudah dilakukan. Oh Pak, yang itu chatbot biasa atau AI biasa nggak jelas. Ini saya lebih, yang lain ke writing Pak, ini ke
verbal proficiency. Nah, itu perbedaannya harus dibedakan. Maka muncul riset novelty itu adalah di mana posisi kita, kebaruan kita itu di dalam penelitian ya. Oke, nanti bisa dipetakan posisi Anda tuh di mana dibanding dengan penelitian yang lain. Terus ke bawah saya pengen lihat teori. Ya, terus ini setidaknya oke digital. Terus ada tentang chatbotnya. Terus, terus, terus AI oke. Terus, terus, terus ada tentang cara menggunakan AI-nya. Nah, harus ada. Jadi definisi apa itu how to how to operate ya. How untuk teacher atau untuk siswa. Cara menggunakan AI powered chatbotnya kalau bisa how itu yang pertama tata caranya penggunaan dan how to teach eh ya kan ini ke teaching nanti ya how to teach atau how to use AI powered chatbot for in improving verbal proficiency. Jadi harus ada cara mengajarkannya, cara mempelajarinya ya di di itu di apa di bab 2 itu. Terus kalau yang terlalu umum-umum jangan dimasukkan ya. Harus lebih fokus. Tapi kalau hanya background menjelaskan nggak apa-apa. Karena jangan sampai teori kita itu terlalu banyak yang tidak penting. Harus yang fokus langsung menukik ke topiknya. Jadi Anda itu harus memperbanyak dari AI forward chatbot yang sebanyak mungkin. Bahkan kalau bisa ada tampilan gambarnya. Di bab 2 itu di bab 2 itu ada laman-laman AI chatbot seperti apa, fitur-fiturnya, cara mengoperasikannya itu harus ada, Mbak. Supaya orang pengen tahu apa sih AI powered chatbot. Oh, ini ternyata ada linknya. Apakah itu harus dibeli atau tidak? Itu harus dijelaskan. Terus yang berikutnya Anda juga harus kuat di sisi teori tentang verbal proficiency. Ada nggak? Coba ke bawah. Di teori. Ada yang verbal. Nah, teori aja, teori tentang verbal. Coba ada yang khusus tentang judulnya itu verbal descriptive proficiency segitu aja. Tidak ke yang lain-lain dulu. Nah, Iya, baru terus nanti terus. teaching teaching speaking atau teaching spoken apa teaching yang berkaitan dengan verbal proficiency. Jadi di bab 2 itu gunakan sepanjang itu berguna ketika kita membahas masalah di bab 4. Jadi jangan disimpan teori-teori yang memang tidak dipakai karena kita mencantumkan teori di bab 2 itu untuk dipakai di bab 4. Maka kalau tidak kepakai jangan. Kalau kita mau memperbaiki sepeda motor, ya kalau ada cangkul, ada parang itu nggak perlu, walaupun itu alat. Tapi obeng, terus screwdriver yang lain, nah yang didekatkan ke tempat memperbaiki motor. Apa ember perlu nggak? Ya kalau untuk mewadahi oli atau bensin. Tapi kalau misalnya ada piring, ada sendok kan nggak perlu. Jadi sama, karena Anda akan bahas tentang pengaruh AI chatbot terhadap student verbal proficiency itu aja, alat AI itu aja. Yang lain-lain yang kira-kira nggak perlu jangan dijauhkan aja dulu, kecuali nanti diperlukan untuk menambah penguat ya. Terus speech shadowing teknik apa itu? Apa digunakan? Iya, Prof. Jadi ini teknik yang Oke, akan saya gunakan nanti. oke. Kalau digunakan nanti akan dipakai untuk membahas temuan di bab 4 ya. Terus, terus, oke. Terus bab 3. Berarti ini pakai pendekatannya itu ya genre base ya. Iya, Prof. Karena kan deskriptif teks Mm-mm. yang akan diambil nanti. Oke.
Ada teksnya apa? Teksnya deskriptif ya? descriptive text. Oke, Mm-mm. bagus. Pakai apa pakai genre base karena lebih alamiah ya untuk speaking, boleh. Untuk deskriptif text. Terus, nah asal nanti disampaikan hubungannya ya, Mbak ya. Terus ke bab 3. Ini masih bab 2 terus. Anggap saja selesai. Ini theoretical framework. Nah, theoretical framework ini bukan tahapan penelitian, tapi tahapan pikiran kita mengait-ngaitkan antara teori yang satu dengan teori yang lain ya. Oke, saya kira cukup lah. Asal ada ujungnya. Ujungnya apa? Ujung. Oh ini, kemampuan ini ya. Oke, itu perlu dijelaskan theoretical framework di bawah diagram ini dijelaskan secara detail dan terintegrasi antar hubungan antara konsep yang satu dengan yang lain dijelaskan ya. Ada penjelasannya di bawah? Nggak ada Kak, cuma dari framework cuma ini aja. Baru sampai sini. Oh, ada. Udah. Aku mau Oh, terus hipotesis aja. terus terus masih terus. Nah, itu diagram tadi perlu dijelaskan, Mbak. Ya. Oh iya Kak, oke. Oh, oh, terus ke bawah aja ke bab 3 atau ke bagian riset metodologi. Berarti di sini mix method oke, ya terus. Riset design. Oke, pre ya. Oke, pre itu berarti before after terus. Oke, terus oh itu sudah itu ya, sudah pakai timeline ya. Udah pakai waktu ya. Terus oke, good terus. Eh, Udah lah. Berarti tadi yang penting ini mix method ya. Tadi sudah saya jelaskan seperti itu ya. Saya kira tadi 3 pertanyaan saja. Research question 1 dengan tes dan observasi. Research question 2 angket interview. Research question 3 untuk guru respon nanti interview. Udah cukup gitu ya. Jadi 3 pertanyaan ada lima data. Itulah 5 data itu temuan akan dibahas nanti dengan teori-teori yang ada di bab 2. Terus harus diperhatikan semuanya. Kalau finding bab 4 titik 1 itu 4.1 finding isinya hanya tabel, tabel nilai, poin-poin wawancara, gambaran observasi, cuman itu tidak lain. Biar nanti dihabiskan di discussion. Karena finding itu cukup data tabel, diagram, cukup dengan pointer-pointer hasil wawancara. Tetapi kalau wawancara nanti lampiran harus ditranskripsi, ada interview script. Nah, itu harus ada lampiran ya. Oke, coba lihat ini Mbak, apa nama daftar pustakanya, preferensi. S2 itu minimal berapa? Coba dicek ya, sekitar 50 atau berapa itu. Bagusnya Kemarin 60 di Surabaya. antara 75, 35, 50, 75 gitu ya. Karena kalau S3 itu sampai 100. Itu harus lebih banyak, itu harus lebih banyak artikel. Ada berapa Mbak itu Mbak? Sekitar 60 Oke, lebih. good ya. Oke. Dan harus yang sekitar 3 sampai 5 tahun terakhir ya. Jadi 23 bolehlah, 22 atau 20 is oke ya. Prof, saya itu ada kesulitan dalam mencari gap sebenarnya. Hmm. Gapnya itu adalah saya belum menemukan banyak yang meneliti untuk yang rural school, yang underdeveloped areas gitu, Prof. Jadi nggak apa-apa Kak kalau misalnya hanya sekitar 5 yang untuk mendukung gap itu gitu, Prof. Atau harus lebih banyak lagi. Iya. Sebetulnya begini, gap itu akan kelihatan kita eh, mappingnya itu dari topik. Sudah ada belum ya? Atau kumpulkan yang ada chatbot. Semua cari penelitian tentang topik speaking ya ke apa jadi punya Anda itu untuk lihat gap lihat dari chatbot yang pertama. Yang kedua lihat dari
verbal proficiency. Yang ketiga lihat dari deskriptif. Tiga itu, ya. Terus nanti lihat lagi level school level, SMA, SMP, university. Nah, ada Pak penelitian di perguruan tinggi tapi sama tentang chatbot tetapi ke eh, skill yang lain ambil. Jadi sepanjang variabel topik itu nyangkut, ambil. Karena kita we want to compare between the previous studies done by many researchers and our research. Nah, jadi eh, kita itu memposisikan tuh di sana gapnya itu mana? Gaps kan kekosongan. Gaps itu ada kekosongan. Ini kosongnya di mana? Orang sudah ini tapi belum ini. Orang sudah ini tapi nah kita itu mengisi ada munculkan AI power chatbot itu karena belum ada. Terus kita munculkan deskriptif itu karena belum ada yang lain kok yang teks yang lain gitu ya. Terus kekuatan lain orang lain yang lain tidak pakai GBA, kita pakai GBA yang Jungle Breeze Apple. Jadi eh, pintar-pintarnya kita memposisikan kelebihan dan kebaruan kita tuh di sebelah mana jika dibanding dengan yang sudah ya. Nah, oke, sementara gitu ya dari Mbak Dian ya. Nanti kalau ada Terima kasih. pertanyaan, if you have some question, you can share the question to the WhatsApp group ya. Nah, sambil nanti mendengar yang lain. Oke, siap. Yang berikutnya, saya kira yang Mbak Dian cukup. Nanti bisa diperdengarkan lagi. Nanti saya kirim videonya ya, saya supaya bisa. Oke, Mbak Nasya, karena Mbak Nasya belum pernah. Ini kemarin Mas Nova sudah ya, tinggal dicek progresnya sekarang. Mas Galih juga. Coba Mbak Nasya di share ya. Bisa, udah bisa co-host ya tadi ya. Sudah belum? Sudah. Silakan. Sudah diklik. Dari dari topik ya Mbak, dari atas ya. Oke. Nah, ini sudah pakai ini ya, eh, capital ya. Di efek sama efek ya. Sama itu Betul. persis. Mirip. The effect of Kahoot, Kahoot, Kahoot itu tulisnya gitu ya. Ya, Student understanding of reading text. Nah, ini oke Kahoot boleh lah. Kahoot itu kan aplikasi. Kahoot itu nanti kemana? Ke reading, dekatnya ke reading. Kahoot itu biasanya ke reading dan bisa ke vocabulary karena itu jenis aplikasi untuk building vocabulary sebetulnya ya. Oke, hampir sama dengan yang Mbak Dian. X ke Y gitu kan. Kalau hanya X Y begitu saja itu nanti sama tadi levelnya S1. Tetapi jika dikejar dengan metode yang mixed method, eksperimen di satu sisi, studi kasus yang mendalam di sisi lain. Itu is okay, accepted. Ya. Nah, sekarang reading text-nya harus dibatasi. Ya, will you investigate all reading text type, ya, text types, or only reading text based on the vocational school curriculum dan level eh, berapa? Nah, kalau kalau disebut SMK berarti kelas kelas 10 sampai 12 semua. Terus kalau teks semua ada deskriptif, ada report, mungkin ada apalagi explanation, ada semua. Nah, berarti harus ada pembatasan ya, pembatasan. Kalau kahutnya mungkin kahut wah sudah banyak Mbak. Nanti dicek karena sudah banyak sekali tentang kahut, tapi coba Anda di gapnya kenapa kahut? Sebenarnya kahut udah banyak. Nah, gapnya itu, oh Pak, karena belum ada yang reading text, ya, itu yang kekuatannya. Tetapi ini kalau reading text di sini, memahami reading text, ini ke reading, student reading comprehension sebetulnya lebih tepatnya itu ya, tidak understanding.
Jadi the effect of Kahoot Kahoot on students reading comprehension gitu of bla 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 text. Nah, kalau understanding of reading text kan bisa nanti spoken sama written, Mbak. Ini, Mbak. Understanding itu student understanding itu produknya speaking berarti reading ke speaking understandingnya. Kalau produk kemampuan siswanya itu ke writing, setelah understanding reading ke writing. Nah, itu juga akan dikejar itu. Gitu ya. Nah, saya tanya dulu eh, tentang Kahoot anggap saja oke. Walaupun itu cocok atau tidak sudah banyak atau belum ya. Nah, sekarang Kahoot anggap saja variabel independen yang akan Anda pakai. Saya tidak akan mempermasalahkan, nggak apa-apa sementara. Nah, yang dipermasalahkan adalah tentang reading text dibatasi. Kira-kira ke reading text yang mana, Mbak? Semua reading text di SMK? Nggak mau salah satu saja. Nah, berarti sejak awal tadi kayak Mbak Dian itu deskriptif. Satu. Jadi ke deskriptif spoken text, deskriptif teks yang akan dilisankan ya. Apa kira-kira teksnya? Eh, saya mengikuti pelajaran yang ada di sekolah, Sir. Apa? Apa? Ini SMA, SMA-nya harus dibatasi juga. Misalnya novice level, novice. Isinya kan novice sama apa ya? Novice bukan 11 grade gitu ya. Ikut novice level, berarti kelas satu. Novice level at SMK ini. Eh, Tadi Mbak Dian disebutkan settingnya nggak di SMK, mana di sekolah mana disebutkan ya? Enggak, Mbak. Eh? SMA Negeri 4 Tanah Siang, tahun Oh ada ajaran. ya, nggak Nah, apa-apa deh, nggak apa-apa. Walaupun sebetulnya ya Kak, tapi kalau tidak disebutkan nama sekolahnya ya semua sekolah di wilayah Anda, itu masalahnya kan. Tapi ada yang disebutkan di SMA Anda tuh di mana di Mbak Dian di mana? SMA Negeri 4 Tanah Siang, Palembang, mana? Kalimantan, Kalimantan Tengah. Kalimantan. Ya, kalau saya SMA se-Kalimantan atau di Tanah Siang kan banyak. Walaupun di dalamnya bisa dibatasi di settingnya bahwa penelitian ini akan dilakukan di sini. Jadi tidak tidak usah muncul ke dalam judul, nggak bisa, nggak boleh, boleh nggak juga. Misalnya SMA di mana gitu, di kota mana boleh, tapi nanti dibatasi di dalam setting di bab 3 setting penelitian ya, the setting of the research di mana gitu. Bisa kalau mau, tapi langsung juga nggak apa-apa. Karena kalau langsung itu fokus studi kasusnya di sana. Itu anggap saja nggak apa-apa ya, SMK. Cuman levelnya Mbak Nasya nggak bisa, kan kalau di semua level ya, di kelas 1 sampai 3 kan. Maunya di kelas satu saja. Nah, berarti in apa at the novice level of SMK ini ya, kelas 1. Reading text-nya apa tadi? Harus di harus ditentukan dulu. Kalau yang saya tahu di SMK itu ini deskriptif ada, terus Report, report text, report ada, procedure grafis, ada. Procedure itu yang lebih procedure. procedure itu lebih cocok di SMA karena dia misalnya how to apa tuh repair mesin ya, engine, jet engine, how to repair automobile engine kayak gitu. Cara praktek bagaimana cara memperbaiki apa. Nah, atau gini aja, the effect of Kahoot on student understanding of reading, understanding apa ya? Jangan understanding of reading teks ya. Teksnya reading apa procedure procedure text itu ya, ya. Of reading procedure text itu ya, dibatasi ya. Nah, itu juga procedure text-nya harus yang ada di itu Mbak, di kurikulum SMK kelas 1 ya.
tentang apa, tentang misalnya diesel engine, misalnya tentang apa ya, electricity, tentang apalah, tentang pokoknya Anda lihat jangan sampai teksnya itu di luar SMK. Yang deskriptif tentang misalnya jangan deskriptifnya harus mendeskripsi alat-alat teknik. Jangan mendeskripsi kota, jangan. Kalau Mbak Dian nggak masalah mendeskripsi tentang kotanya, nggak apa-apa. Tapi kalau SMK masa mendeskripsi kota Semarang, nggak ada hubungannya kan? Mendeskripsi tentang apa? Mendeskripsi tentang bagian-bagian, walaupun itu ke report sebetulnya ya, kalau mobil, tapi mobil yang mau diperbaiki atau direparasi, mobil apa, asal disebutkan jenis mobilnya. Kalau procedure itu mungkin cocok lah ya. Ambil procedure aja ya. Baik, Prof. Heeh. Nah, kalau sudah gini berarti sama Mbak Nasa dengan Mbak Dian tadi. Karena ada efek berarti hanya ada berapa ini, ada berapa eh, mahasiswa kelas? Satu kelasnya ada 36 mahasiswa. Mau, Siswa. mau satu kelas? Hanya satu Iya. kelas. Sedikit ya, Enggak, SMK sedikit ya. ada ada beberapa kelas, tapi satu kelasnya ada 36 siswa. Nah, Anda maksudnya mau berapa kelas? Mau ambil 2 kelas. Nah, dua kelas berarti tidak pre tapi true. Ada ada kalau tadi Mbak Dian itu kan pretest post test before after. Kalau Mbak Nasa karena dua kelas harus kontrol sama eksperimental. Yang kontrol tidak pakai Kahoot dalam memahami teks, yang satu pakai Kahoot dulu. Bedakan. Itu yang eksperimennya, yang kuantitatifnya gitu ya, Mbak. Nah, untuk kualitatifnya dikejar dengan tadi sama, dengan Mbak Dian sama. Harus dengan observasi kelas, dengan observasi tadi, observasi bagian dari kualitatif, observasi kelas, angket, wawancara, ya, ke siswa dan gurunya. Mengajar sendiri atau mau observasi? Sendiri, Prof. Nah, sama berarti ya. Tapi Anda butuh observer, co-observer sebagai teman mitra untuk mengobservasi. Dan kalau bisa pakai kamera juga untuk melihat situasi kelas dalam observasi kelas. Mirip karena judulnya efek yang mirip dengan Badian. Cuman batasi reading text-nya harus yang sesuai dengan level SMK kelas satu gitu. The first grade of SMK ya. Vocational school gitu. Itu udah persis. Nah, coba ke bawah sekarang lihat. Terus introduction. Nah, udah disisipkan tuh ya, ada ya. Ada di introduction, oh udah masuk background. Oh, ini langsung introduction ya. Berarti tadi Mbak Dian ini tadi ada kata-kata dulu di bawah introduction ya? Ada, Prof. Ah, nggak apa-apa lah. Ini juga boleh gini. Berarti kutipan-kutipan langsung di background itu. Nggak apa-apa ya. Kalau mau dihilangkan langsung begini juga boleh. Tapi tadi introduction-nya diintroduce dulu tadi itu ya. Nggak apa-apa. Terus, terus saya mau lihat ini, lihat riset question-nya saja. Bentar. Ada berapa, Mbak? Dua. Iya, Prof. How does the use? Kalau how does gimana? How does the use of Kahoot effect? Bagaimana ya sama tadi. What is the effect ya? How does kalau does itu ya ke penggunaan Kahoot berdampak. Sama, sama. Kayak tadi how is the effect kan langsung nomor Mbak Dian tuh langsung. How does the use? Atau kalau mau how is the effect gitu ya. Apa tadi Mbak Dian nomor satu pertanyaannya? What is the effect? How is the event? How is the effect? Udah aja Mbak bisa how is the effect of Kahoot on ya tadi ya. On students understanding of reading procedure text, nah gitu.
Itu ya Mbak ya. Cuman ini pertanyaan dengan pakai auxiliary, oh, tadi pakai to be. Terus berarti tadi nomor satu itu dengan tes dan observasi. Ya, karena lihat dampak kan pengaruh. Ya, Iya, Prof. oke. Terus nomor dua, what are the differences between berarti? What are the differences between bla 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 and bla 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 gitu kan? What are the differences in student learning outcome when using Kahoot compare? Ini sebetulnya eh, berarti ini kualitatif memang perbedaan. Bagaimana perbedaan learning outcome kan produk ya, tulisan berarti Mbak, itu ya. Ini learning outcome-nya kan tulisan, betul tidak? Ya, Betul. Bagaimana perbedaan eh, bagaimana bagaimana produk gitulah atau bagaimana perbedaan eh nggak sebentar ya. Learning outcome-nya mau dilihat dari mana, Mbak? Kalau menurut saya dari reading itu ke ini bisa ke pertanyaan-pertanyaan tentang reading atau kalau menurut saya bisa ke tulisan ya, dari pertanyaan readingnya, Prof. dari pertanyaan aja. Iya, Outcome-nya dari tes lagi atau gitu, Mbak ya. Kan nomor satu udah kelihatan dari tes. Kahoot diteskan. Dilihat yang kontrol sama eksperimental. Berarti eh ini berarti Anda nomor dua itu ingin melihat perbedaan antara pakai Kahoot dan yang tradisional gitu ya. ya. Yang tradisionalnya apa? Yang baca teks Biasa. dari kertas ya, Nah, harusnya bukan tradisional ya, harus apa itu bukan tradisional sebetulnya. Harus ada namanya. konvensional. Sama tradisional convention. Jadi harus ada namanya gitu ya. Kan susah. Coba Anda kalau mau teori di bab duanya untuk tradisional gimana? Coba bandingkan Kahoot yang tanpa Kahoot itu dengan apa? Dengan yang ya teaching reading biasa gitu. Itu apa namanya? Harus ada namanya gitu. Kan nanti apa ada di bab 2 tentang traditional learning method? Nggak ada nggak? Nggak ada. Karena yang traditional learning method harus ada dukungan teori. Betul tidak? Kalau Kahoot ada yang pakai aplikasi teaching reading by using application Kahoot gitu ya. Kahoot application. Kalau yang tradisional gimana? Menjelaskannya. Makanya kalau bisa menggunakan Kahoot dan teknik yang mengajar reading pakai apa gitu. Gitu Mbak. Karena menurut saya yang nomor dua itu lebih ke deskripsi eh, learning outcomes. Tapi learning outcome-nya kalau bisa Mbak, jangan ke ini, jangan ke apa namanya, tes dari pertanyaan reading. Kan itu sebetulnya nanti kalau pertanyaannya sama dengan yang nomor satu gimana waktu pakai Kahoot dan tidak yang kontrol sama experimental group. Karena learning outcome-nya juga belum jelas. Karena learning outcomes itu adalah produk pembelajaran. Jadi learning outcome itu CP ya, capaian pembelajaran. Bisa kalau learning outcome nanti ngukurnya gimana Mbak Nasya? Gimana? Yang dimaksud dengan learning outcome di sini apa menurut Anda? Learning outcome itu hasil tes siswa. Nanti Ya, dibandingkan dengan yang tidak pakai K. ya kan sama tuh dengan nomor satu hasilnya. Nomor satu itu sudah ada skornya juga kan. Yang grup kontrol ada skornya ya. Kalau itu efek yang eksperimen juga ada skornya. Terus
ditanyakan lagi perbedaannya. Nah, paling nanti jangan itu Mbak, nomor satu dan dua jawabannya masih itu juga karena di nomor satu juga Anda akan memperoleh skor sebagai learning outcomes dari reading yang pakai Kahoot dan tidak. Nah, saya sarankan, Kalau seandainya yang nomor 2 diganti nah responsis, itu makanya saya mau bilang itu saya tuh mau bilang itu yang pertama sudah sama. Jadi mirip lah, ini mirip dengan yang punya Mbak Dian mirip. Yang satu efek, yang kedua respon siswa, yang ketiga respon guru. Udah gitu aja. Settingnya SMK beda ini reading ke reading. Kalau tadi ke speaking, deskriptif ini ke reading. Readingnya itu prosedur. Mirip lah, mirip ya. Tapi ini kan tidak berbasis pada GBA, genre base. Atau pakai genre base? Enggak, bukan. Teknik mengajarkannya yang reading itu pakai pendekatan apa? KTSP, KBK, kemarin genre base, pakai apa? Di SMK pakai apa ya? kemarin general base. Oh, pakai sama berarti ya? Ya, Nggak apa-apa. Jadi yang dengan Badian beda, ini pakai Kahoot, tadi pakai ChatGPT, chatbot. Di sana tuh speaking, deskriptif, di sini reading, apa tuh? Oh, procedure. Dan di sana SMA, di sini SMK. Udah mirip ya? Bisa pertanyaannya bisa tiga. Effectiveness, yang kedua respon, persepsi, atau yang ketiga respon persepsi guru, yang tadi kedua siswa. Gitu, biar cepet. Sekarang lihat teorinya. Itu harus mix method ya? Mix method bukan nanti? yang tadi baru saya tulis kuanti, Bro. Kuantum nggak bisa tuh. Ya, Untuk S2 nggak bisa kuantitatif, nggak bisa single, nggak bisa. Harus harus mix ya, kuanti sama kuali. Terus lihat perbaiki aja nanti. Lihat saya sih pengen lihat ininya teori-teori yang baru chapter. bab 1 saya mengerjakan, Prof. Hah? Baru Belum bab 1. cepat atuh ya. Berarti Anda harus teori tentang apa? Kahoot. Kahoot sepenuh yang Anda katakan tentang Kahoot keluarkan ya. Definisi, tampilan Kahoot, ciri-ciri Kahootnya, link Kahoot. Kalau memang gratis harus beli gimana? Terus tata cara mengoperasikan Kahoot untuk anak-anak dan guru. Terus cara mengajarkan Kahoot. Terus yang kedua cara mengajarkan reading. Terus yang berikutnya ada lagi tentang jenis teks yaitu procedure text untuk di SMK. Nah, terus cara mengajarkan GBA di SMK. Harusnya gitu. Bab 2-nya gitu, Mbak. Kalau nggak gitu nggak cukup. Baik. Ya. Berarti chapter 2. Berarti chapter 3 riset metodologinya harus tentang mixed method ya. Baik, Prof. Oke, cukup lah. Sudah ada daftar pustaka belum? Sudah Berapa itu? baru belasan, Ya 17, ditambah ya. 18. Ya, Kan S2 mah harus banyak, minimal 35, 50, 75 ya. baik, Prof. Dan harus yang baru-baru. Oke, 23, 24 cukuplah 21. Terus Mas ini yang barulah nanti Mas Noval nanti ya, karena sudah pernah ya. Saya ingin lihat progresnya kemarin sudah diberikan masukan waktu ketemu langsung. Mas Galih, coba ditampilkan Mas. Ini kira-kira teman Anda nambah lagi nggak yang grup ini ya? Ini yang baru semua. Sementara kalau bisa udah tiga aja dulu, empat lah, jangan nambah lagi. Nanti saya nggak akan tercover ya. Ini selesaikan dulu empat sampai lulus dulu, baru nambah lagi. Terlalu banyak nanti agak ini terseok-seok sayanya. Waktunya agak susah. Impact lagi ya, impact sama impact ya. Impact beda Mas. Impact itu dampak, itu sudah ya. Kalau efek belum. Efek itu diteskan, hipotesis, how to test. Tadi kan seperti chatbot diteskan, ada yang belum, ada yang sudah, ada yang pernah, ada yang... Nah kalau kalau impact
itu melihat sudah, Mas. Berarti Anda harus mewawancara melihat yang sudah. Ngerti nggak? Yes, Impact sir. itu, impact itu dampak. Kalau efek itu dipengaruhkan proses. Belum ya? Ah, saya ingin tahu. Udah disuntikan. Nah, kalau impact setelah disuntik. Gini, Mas. Jadi tidak perlu perlakuan di sini, tetapi lihat hasil impact itu. Kalau tadi Mbak Nasa sama Mbak Dian itu dia menguji coba, ngetes. Kalau Anda itu lihat yang hasilnya, nggak usah melakukan pretest proses, nggak usah. Lihat yang sudah, ya itu ideal. eh, Sederhananya begitu, Mas, Mas Gali. Di impact of computer langsung dites, dilihat apa ini pada apa, Mas? Writing ya? Ah, gampang ini mah ya. Nggak usah eksperimen-eksperimenan, tetapi kalau begini terlalu mudah. S2 mau masa gini ya tuh? Nggak bisa. Nah, bagaimana caranya? Saya tanya dulu. Judulnya sudah betul ya, tetapi terlalu sederhana kalau S2. Kalau menggali lubang tuh harus 100 meter lubangnya. Kalau cuma 2 meter, sedikit terambil tanahnya itu. Bisa berlapis-lapis. Karena cuma satu, Mas. Cuma satu melihat dampak belajar bahasa berbasis komputer terhadap writing. Nah, ternyata juga dilihat writingnya ke yang mana. Nah, computer assisted language learningnya si call-nya itu harus call yang berbasis mengarah ke writing. Karena call-nya banyak, ada call speaking, ada call listening, ada call uh, reading. Nah, call-nya harus call yang benar-benar leads to writing skill. Karena kalau student writing achievement itu skor aja, Mas, skor dari writing product. Jadi gini, Mas, sekarang Anda itu harus melihat, mengelompokkan hanya orang-orang yang pernah belajar bahasa dengan call. Nggak boleh di ini, nggak boleh diperlakukan. Harus mencari aja. Cari sekolah yang memang sudah menggunakan call dalam belajar bahasa Inggris. Tidak menerapkan, tidak, tetapi yang mencari sekolah yang sudah menerapkan. Anda langsung mengetes writing gitu, Mas. Ngerti nggak, Mas? Nah, ini lebih gampang, Mas. Anda nggak usah melakukan pengajaran-pengajaran, nggak usah. Ini langsung ambil nilai. Atau Anda suruh langsung nulis gitu, Mas. Tidak perlu mengajarkan call, nggak perlu. Karena Anda hanya melihat dampak. Nah, paham, paham dulu ya. Anda Yes, itu sir. dalam penelitian ini hanya mengetes semua anak yang pernah menggunakan call dalam pembelajarannya. Anda tes writingnya. Nah, berarti harus cari sekolah yang di sekolah itu sudah diterapkan call. Nggak boleh mengkondisikan, nggak bisa. Karena impact. Begini, cari orang yang sering nonton game. Nah, sekarang dites kemampuan kosakata gamenya gitu, Mas. Seperti gitu. Cari orang yang suka minum jamu. Bagaimana jamu dampaknya pada kesehatan mereka. Jangan ini kelompok yang tidak diberi jamu, ini yang iya nggak begitu. Jadi Anda harus cari masyarakat yang sering minum jamu, baru dilatih fisiknya tentang olahraga dampak dari jamu gitu. Atau dicek darahnya, dicek apa ya pencernaannya, dicek kemampuan larinya gitu, Mas. Ini lebih lebih irit penelitiannya. Tetapi kalau terlalu irit nggak cocok untuk S2 kalau hanya seperti itu. Bagaimana caranya? Mainkan satu tes dari writing untuk kelompok anak yang sudah menggunakan
call di sekolahnya, itu ya. Jadi Anda harus cari sekolah. Di sini belum ada settingnya ya Mas ya. Di mana lah? Cari sekolah yang sudah menerapkan call karena Anda akan datang ke sana minta izin untuk mengetes writingnya. Berarti satu tentang writing, tes, writing achievement. Yang kedua, wawancara beberapa siswa dan guru juga kepala sekolah. Terus yang ketiga, beri angket sebanyak mungkin yang sifatnya menanyakan respon terhadap semua siswa yang pernah menggunakan call. Ayo, ini lebih lebih ke full deskriptif sebetulnya, Mas. Tesnya juga hanya tes, bukan pretest post test, tidak. Itu langsung jadi. Jadi ini adalah benar-benar case study, bukan eksperimen dan eh, bukan kuantitatif. Ini benar-benar kualitatif ini. Menurut saya, impact itu ke kualitatif karena melihat dampak, melihat hasil. Ini lebih mudah, tetapi harus mendalam. Yang mudah ini diperdalam sehingga layak. Jadi yang pertama, ngecek dampak itu tentang kemampuan writing dengan tes writing langsung datang ke sekolah. Yang kedua, lakukan angket, sebar angket sebanyak mungkin ke semua siswa kalau bisa. Karena Anda itu harus memberikan satu temuan besar dari sekolah yang sudah menggunakan call terhadap writing. Yang ketiga, wawancara sebagian siswa dan guru di sekolah itu. Dan juga wawancara ke manajemen sekolah. Kan call itu tidak sendiri-sendiri, Mas. Call itu pasti program sekolah. Pakai alat itu, alat ini. Pokoknya sekolah ini sudah call-based school gitu ya. Sekolah berbasis call. Nah, cari itu resiko karena Anda impact. Kalau mau yang ini bagus ini, menarik ini. Anda langsung ke lapangan ini, wawancara orang, nyebar angket, nanya-nanya, ambil data. Nah, ini nanti akan menjadi sebuah model untuk sekolah lain yang belum pakai call. Karena Anda sudah lakukan deep research in that school gitu. Gitu ya. Nanti nggak Mas kali? Iya tuh Iya, S2, Sir. S2 mah harus layak begitu, harus terjun langsung membawa pulang buat model untuk orang lain sekolah yang belum punya model itu. Terus ke bawah, coba saya lihat itunya sudah betul nggak Eh, research Sebentar, questionnya? Sir, ini Hah? ini sepertinya topiknya ada kesalahan, Sir. Mungkin Gimana? yang saya maksud itu efeknya, Sir. Karena di bawahnya nanti ada saya membahas kontrol group. Ya kalau impact ya beda sama efek beda tuh. Kalau efek lagi ya sama dengan tadi, sama dengan Mbak Dian Banasa harus gitu. Tapi menurut saya ini lebih menarik daripada yang dua tadi. Harus beda tuh ya. Berani nggak gitu? Iya, Sulitnya itu soalnya Anda yang harus cari sekolah yang sudah jadi. Kalau Mbak Dian sama Mbak Nasa buat sendiri, sekolahnya bebas. Karena ada kontrol dan eksperimen, ada before dan after. Siapapun bisa, sekolah manapun bisa. Tapi kalau Anda harus, kalau impact ya, harus sekolah yang sudah call based school gitu. Ada nggak di ini di mana Mas? ini belum menemukan, Sir. Nggak maksudnya Anda mau di mana penelitiannya? Kalau ini kan awalnya saya kan berawal dari mata kuliah tesis professional writing, Sir. Jadi Iya. sama Anda ngajar, sekarang ngajar di perguruan tinggi nggak? saya ngajar di SMA, Sir. Ya carilah di Semarang dari mana? Iya, saya ngajar di Semarang. Nah, cari SMA di Semarang yang sudah menggunakan call di laboratoriumnya. Nah, itu ini lebih menarik supaya beda, tidak efek-efek semua, efek-efek semua. Ada yang impactnya, ada langsung ke hasilnya tuh. Anda menjelajah tuh cari sekolah yang tanya aja. Ada 100 sekolah tanya satu-satu. Oh, sekolah Bapak sudah pakai call nggak? Apa itu call? Ya call. Harus survei dulu sekolah.
Nah, ini lebih menarik sebetulnya karena langsung ke lapangan cari yang sudah jadi. Kayak tadi, Anda itu mau melihat dampak meminum jamu pada kesehatan sehari-hari. Nah, jadi jangan cari orang yang belum pernah minum jamu. Kalau yang tadi belum pernah kahut, boleh silahkan dites yang pernah dan yang pakai dan tidak itu kan karena kahutnya baru itu. Kahut itu sesuatu yang baru. Tadi chat chatbot itu juga yang baru. Kalau ini kan kalau itu sudah banyak. Kayak minum jamu, seorang pernah minum jamu. Nah, cari orang yang suka minum jamu. Ini juga cari sekolah yang sudah ada computer assisted language learning-nya. Jadi tidak tidak sengaja ditreatment-kan, enggak. Kecuali impact-nya digantinya efek yang tadi. Mirip dengan Mbak Dian sama Mbak Nasa, Mas. Gimana tuh? Terserah Anda, oh Iya, saya Sir. cuma membimbing kok, mengarahkan ya. Iya. Jangan cari yang mudah, cari yang Ini menantang. Ayo, gimana? Ini saya senang kalau ini, karena menantang ini. Anda jalan-jalan langsung ke sekolah. Ketemu satu sekolah, udah dihabisi sekolah itu di sana sampai terambil dan tesis Anda itu di sekolah itu. Gitu. Jadi kolamnya tuh di sana, komunitasnya tuh di sana. Sebenarnya di Semarang itu mungkin sudah ada tuh SMA yang sudah mungkin sekolah internasional gitu ya. Ya nanti bawa izin dari kampus, izin ke sana penelitian kan. Itu cara apa membuka ruang penelitian. Kalau kalau efek ya sama tadi penjelasan saya akan sama dengan yang lain. Minimal 3 pertanyaan tentang pengaruh call terhadap writing kan gitu. Cuman ratingnya harus dibatasi mas, nggak bisa kan banyak atau rating. Ratingnya apa? Academic writing nah satu. Tapi kalau misalnya writing tentang jenis teks beda lagi. Ada 12 jenis teks satu. Tadi deskripsi sudah, procedure sudah. Anda cari yang lain yang beda. Ini tadi kan speaking, terus reading, sekarang ini writing. Yang satu tadi AI, yang kedua Kahoot, yang ini call gitu. Tapi call itu kan ke teknik ya, ke ya media juga. Kalau mau efek sama berarti Mas dengan Mbak Dian sama Mbak Nasa. Format Yes, Sir. penelitiannya persis. Efek, respon guru dan siswa. Jadi 5 alat, 5 instrumen ya. Tes, observasi, angket, siswa, interview guru dan siswa. 5. Mau itu? Mau yang mana? Yes, Sir. Karena di bawahnya yang bab 2 sama bab 3 Oh, tentang kontrol itu grup bukan sama impact berarti ya. Nggak apa-apa, coba lihat. ya berarti Saya pengen lihat itu pertanyaannya dulu. Gimana? Udah betul belum? Kalau tadi menurut saya begitu ya ke effect. Mana coba? Udah pertanyaan. What is the if? Oh, effect itu effect ya. Is there a significant difference? Mau yang itu? Berarti ini kontrol kontrol sama eksperimental with and without ya. yes, Sir. With call dan without call gitu, Mas. Is there any significant difference in writing achievement between student who is taught with call and without call? Jangan konvensional, jangan tradisional. Nah, tadi Mbak Nasa bisa with or without, terserah. Tapi jangan tradisional konvensional itu nggak jelas itu cenderungannya. Tanpa dan pakai aja gitu. Jadi tanpa itu ya Oke. tanpa. Itu untuk control group. Which aspect of writing? Nah, ini berarti ini analisisnya, teks analisis ini masuk ke kualitatif. Boleh, pertanyaan tiganya juga boleh bisa. Nggak usah sama dengan Mbak Dian ya.
sama Mbak Nasa. Boleh. Tapi perbaiki kalimatnya. With and without gitu, Mas. Yes. Aspek. Oke, sudah. Coba sekarang lihat ke itu teori-teori. Ini mix bukan? Mix bukan, Mas? Di bab tiganya mix bukan? Mix method bukan? Kalau hanya eksperimen nggak bisa, Mas. Nggak bisa. Coba lihat dulu literature review terus. Literature review-nya harus tentang call mendalam. Nah, itu gaps nanti dicari gaps yang kira-kira Anda di mana posisinya karena harus baru. Terus eh kognitif kognitif load theory apa? Kaitan dengan apa itu? Perlu nggak? Kalau terlalu umum dan tidak Ini fokus, nggak usah, kecuali ada kaitannya, karena itu akan dimainkan di bab 4 untuk mendukung pendapat Anda. Kalau terlalu jauh teori itu nggak usah. Kalau tadi GBA, karena memang di dalam pengajarannya pakai GBA gitu, genre based approach pakai. Kalau teori ini tidak ada kaitannya, hanya aksesoris nggak bisa. Terus maaf, ulangi ke atas tadi ada untuk semua ini ya. Nah, cara ngutip, coba ke bawah tadi, ke bawah yang John apa tuh John? Terus terus tadi, itu John Sweller itu nggak boleh tulis John Sweller, harus Sweller saja, Sweller. Karena nama depan tidak boleh muncul di dalam teks. Di daftar pustaka saja Sweller J gitu kan, Sweller, J disingkat. Tadi ini harus Sweller saja. Itu semua gitu ya, tidak boleh disingkat dan tidak boleh muncul nama depan di dalam teks. Kutipan in teks itu nggak boleh. Terus Mas, ada tentang call tidak? Nah, sebetulnya yang harus mendalam lebih banyak itu tentang call. Call itu apa? Bagaimana cara mengajarkan call gitu, Mas. Jenis-jenis call itu banyak. Call itu banyak jenisnya juga. Nanti ada call untuk writing baru gitu, Mas. Jadi call, hmm, macam-macam call, cara ngajarkan pakai call, langsung teaching writing using call fokus. Terus yang berikutnya tadi pilih writingnya belum fokus kemana, jenis teksnya belum ada, Mas. Yang akademik boleh akademik, berarti nanti academic writing teorinya gitu ya. Tadi Anda belum memilih writingnya kan masih umum ya. Terus Mas ke bawah, theoretical framework itu, bukan. Terus masih call terus. Ini apa? Diagram, pakai diagram apa? Diagram figure number one tentang apa? Tentang call. Ini harus ada figure. Figure satu, figure one call. Ah, mungkin di atas tuh judulnya figure one, judulnya itu. Gambar satu judulnya itu. Terus ke bawah harus dijelasan itu. Ada penjelasan nggak yang diagram tadi? Di atas biasanya yang di atasnya. harusnya gambar dulu baru penjelasan ya. Oh, Terus, oke. oke terus. Nah, coba itu mix method bukan? Pretest, post Bukan test tuh. nggak bisa tuh. Quest eksperimen. Oh. Kuasai. Kalau kuasai Mm-mm. pretestnya berapa kali, protesnya berapa kali. Tapi nggak cukup Mas. S2 nggak cukup hanya eksperimen. Harus tadi dibantu tetap. Boleh kuasai karena pretestnya lebih dari 2 kali, 4 kali, proses 4 kali. Tetapi karena Anda harus mix method. Kuantitatifnya pakai kuasai, tadi teman Anda pakai pre, ada juga pakai true, Anda pakai kuasai untuk kuantitatifnya. Kualitatifnya tetap pakai studi kasus ya Mas ya. Supaya ini mix method aja. Mix methodnya adalah kuantitatifnya kuasai, eksperimental, kualitatifnya ya tadi case study dengan apa? Angket, interview, observasi. Itu ya. Nanti ganti Yes, sir. metode. Terus ke bawah. Saya lihat ini daftar pustaka. Udah berapa banyak? Sekitar 43, sir. Ya,
Oke lah, cukupan aja nanti. Yang penting dirujuk semua ya. Oke, cukup lah. Udah ada gambar gitu ya. Mau efek aja, efek, bukan impact, ganti. Iya, iya, sir. Efek, terus 3 pertanyaan tadi boleh, asal pertanyaannya diperbaiki. Tadi without, with, and without, apa tadi, call ya. Komis. Oke, terakhir, Mas Noval, coba sudah ada perbaikan kemarin apa ya? Saya masuk ke pertemuan dulu apa ya? Saya lupa lagi ya. Sudah ada perubahan kemarin yang disarankan. Oh ya, semuanya juga harus menyiapkan apa? Instrumen, tesnya harus ada. Soal tes, soal angketnya harus sudah ada, panduan wawancara, terus ini observation sheet-nya harus sudah ada ya. Jadi minimal ada 4 instrumen. Tes, soal tes, tes speaking, tes tadi apa reading, tes writing. Ada angket, pertanyaan-pertanyaan angket. Ada skala itu apa. Terus ada panduan wawancara berapa pertanyaan untuk menanyakan ke dosen sama apa ke siswa dan guru. Terus lembar observasi and observation harus sudah. Nanti dilampirkan pada proposal ketika ujian proposal. Instrumen yang ini untuk pertanyaan yang mana harus gitu. Oke, yang berikutnya Mas Noval, scaffolding L2 syntax. Assessing the impact. Nah, ini menilai, menguji atau mengevaluasi dampak. Nah, kalau dampak tadi Anda sudah dengar. Jadi beda dengan impact. Kalau dampak dia ke yang sudah, Mas. Cari, jadi anak ini dilihat karena pakai scaffolding L2 syntax, Anda itu dipakai untuk melihat anak-anak yang pernah menggunakan Yu-Gi-Oh! TCG, General Complex Sentence, ya, gitu kan? Oh, berarti ini efek, sir. Iya. Berarti ini efek. Nah, kalau impact nulisnya ya efek lagi ya impact. Em, ke- Pak Prof, Hah? kalau misalnya scaffoldingnya ditutup, itu kalau saya assessing the impact of Yu-Gi-Oh! TCG ini nanti researchnya itu subjeknya lebih ke playernya atau nanti saya lebih ke bisa masuk ke sekolah untuk untuk mengajarkan ini gamenya. Iya. Ini gini, mau impact atau efek? Karena beda. Impact itu hasil, kalau efek itu ya belum mau ditreatment kan, mau diperlakukan efek itu. Ada mau kalau efek Anda mau uji coba di sana di sekolah. Kalau impact lihat di sekolah yang sudah pakai itu. Gitu masalahnya. Iya, kalau masalah kalau saya ngambil impact itu makanya tidak ada sekolah yang mengambil game ini. Ya makanya kan susah juga kan. Iya, jadi Kalau kayak tadi kayak si Mas itu siapa Gali. Kalau mau tahu bahwa sekolah itu sudah pakai call ya harus tahu sekolah mana. Ini juga hmm, begitu. Kecuali Anda di sekolah Anda itu kalau memang di sekolah udah tahu kok Anda pernah memberikan perlakuan apa ini? Ini namanya apa? Yu-Gi-Oh itu. game. Nah, jadi gini, Anda itu dan teman-teman guru pernah pakai game ini untuk ngajar reading. Nah, sekarang diteliti dampaknya karena mereka anak-anak sering pakai itu. Berarti Anda harus mewawancara, menginterview, memberi angket, dan mengetes reading comprehension kepada anak-anak yang sering pakai game itu. Nggak usah pretest post-test lagi. Gitu, ngerti nggak? Itu kalau impact ya. Kalau Anda datang ke sekolah yang belum sama sekali tahu tentang game itu, ya berarti Anda melakukan eksperimen di sana. Kalau pernah tahu dan anak-anak sudah biasa pakai Yu-Gi-Oh, udah Anda ke impact. Tinggal beri tes reading, diwawancara, diberi angket, ya, dan lain-lain yang memberikan
informasi tentang dampak impact itu, dampak yoga itu ada gitu. Gimana? Anda pernah ngajar dan anak-anak di sekolah itu udah pakai Yu-Gi-Oh yang udah sering nggak? Nah, jadi impact itu ke yang sudah sering sering pakai. Oh, Kalau belum berarti efek. Karena oh, Anda akan melihat effectiveness yang pakai dan tidak, yang diberi dan tidak gitu, Mas. oh ya. Harus gitu. Karena makanya nggak, kata dalam judul itu dalam penelitian nggak sembarang. Efek sama impact aja bedanya jauh sekali. Kalau impact kan dampak, kalau efek kan pengaruh, belum dipengaruhkan. Gitu, bagaimana? Itu mudahnya begitu. Karena impact itu harus lama, harus sudah terbiasa, udah jadi habit ya impact itu. Kayak tadi Hmm, minum jamu. Orang yang belum pernah minum jamu jangan dilihat dampak, wong dia belum pernah minum jamu. Paling dipengaruhkan. Disuruh minum jamu 1 bulan, ya. Ada yang minum, ada yang tidak. Yang diberi jamu sebulan, coba lihat hasilnya. Pengaruh itu. iya. Atau bagi yang belum diberi, lihat pengaruhnya. Kalau dampak itu biasanya langsung yang sudah. Kalau memang tidak seperti itu, berarti Anda harus efek aja ya. Iya. Itu ya Mas ya. Iya. Jadi sama tadi di Effect of Yu-Gi-Oh! TG TCG Generated apa? Apa ini Mas yang eh, independennya yang mana? Yang gamenya yang Yang sering? complex sentence, Hmm? complex sentence. Oh sampai sana ya. Memang itu gamenya itu isinya tentang kompleks sentence gitu. Iya, itu dalam gamenya itu ada deskripsi teksnya. Oh, oke oke. Jadi kompleks sentence yang digenerated dengan itu ya, game itu ya. Iya, Jadi kalau anak-anak sudah sering pakai game itu berarti dia readingnya lancar gitu ya mungkin ya. iya, harusnya lancar. Emang dengan itu, dengan artinya, ada artinya atau Ada, pronunciation-nya aja. Karena ini reading comprehension itu ke makna, ke arti. Emang di game itu ada ada makna-maknanya gitu, ada arti setiap kalimatnya. iya, ada artinya. Oke. Oh ya itu judul nggak boleh pakai titik ya. Judul itu nggak boleh pakai titik ya. Hilangkan nanti ya. Oh, iya, Oke. Kalau gitu Mas, gini Mas. Scaffolding L2 syntax itu sebetulnya kan ada di dalam. Ya, iya. itu artinya Anda itu nanti kan scaffolding itu tahapan-tahapan tentang pengajaran sintaks. Itu akan bermain di dalam ketika menganalisis tentang kompleks sentence. Itu ada menurut saya, kecuali itu dengan bantuan L2 syntax, ya anak-anak itu, karena L2 syntax itu ada di kompleks sentence-nya menurut saya, bukan di reading-nya. Oh, Ya gitu kan? iya, iya, iya. Iya, jadi Iya, itu Anda kan berat. pakai L2 syntax yang ada di game itu. Nah, Iya. itu tuh diharapkan ada dampak besar terhadap kemampuan reading comprehension anak. Jadi sebetulnya kalau itu scaffolding L2 syntax itu dimunculkan di judul, itu Anda fokus ke L2 syntax, bukan ke Yu-Gi-Oh sama ke apa reading comprehensionnya. Hmm. Coba mau kemana? Kalau mau efek tadi, scaffolding L2 syntaxnya jangan disimpan di judul. Assessingnya buang juga. Karena itu nanti ada di dalam teori-teori complex sentence. Oh, iya, iya, iya. Gitu. Iya, Bang. Jadi di Saya, efek sama lah judulnya, di effect of ini iya, pada ini, sama dengan yang 3 orang tadi itu teman Anda itu. Terus, dah gitulah, dah gitu lah. Nah, ke bawahnya lihat pertanyaannya. Pertanyaannya ada, to what extent does frequent intention with, seberapa sering
Containing mana itunya? To extend the frequent iteration text containing irregularities enhance seberapa sering ini pada ini. Berarti itu tentang keseringan ya. Seberapa sering ini pada peningkatan ini malah accuracy and speed. Coba ke kompleks sentence dulu ya. Iya. Meningkatkan pemahaman atau accuracy and speed ini terhadap kompleks sentence-nya dulu. Diurai berarti kemampuan terhadap pemahaman kompleks sentence. Tes, tidak ke reading. How does games multi model cues ini mediate? Wah, ini sudah pertanyaannya sudah kandungannya linguistik dan sintaksis, Mas. Tidak lagi ke efek, lebih ke analisis teks. Bisa. Ke pakai tadi Dengan scaffolding L2 syntax memang ini. What principle? Oh, kan enggak. Ini tiga pertanyaan ini tidak ke eksperimen, Mas, tapi ke analisis teks. Gimana? Itu ini berarti kalau pertanyaannya begini bukan efek, bukan eksperimen, Mas, tapi analisis teks. Analisis reading teks ya dikaitkan dengan tadi game yang di generated dengan game tadi. Pisau analisisnya tadi scaffolding L2 syntax. Jadi Anda itu kalau pertanyaan begini, pertanyaan lebih cenderung dominan ke teks analisis dari kemampuan anak menggunakan apa tadi itu game dalam mengkonstruksi kalimat kompleks yang kaitannya dengan kemampuan membaca. Jadi bukan ke pengaruh. Kalau tadi kan pengaruh X kepada Y. ya. Pengaruh game terhadap kemampuan reading itu lurus ya tadi. Pertanyaannya cuma tiga kayak tadi. Kalau ini kan pertanyaan lebih ke analisis kalimat, lebih ke sinteks analisis menurut saya itu. Kalau mau begini berarti tadi betul. Anda itu melihat produk kemampuan memahami, tapi bukan ke menulis. Kalau sinteks ke menulis ada syntactic structure itu kan itu kaitannya tidak ke reading tapi ke writing. Jadi bagaimana si game tadi itu apa namanya game Kauhua itu yang sudah digenerated untuk kompleksnya pada kemampuan menulis harusnya Mas. Nanti Anda teliti hasil tulisan anak itu dengan tadi scaffolding L2 syntax. Jadi analisisnya dari tulisan anak yang sering menggunakan game yang tadi, terus analisis produk tulisannya dengan tadi teori sintaks atau sintaks itu. Lebih ke sana, memang agak rumit karena teks analisis. Memang kualitatif ini, tidak eksperimen. Ini kualitatif murni kalau teks analisis. Gini Mas, anak itu disuruh nulis, jangan reading, karena ini lebih ke nulisan. Latihannya, latihan kompleks center di game ini, tapi nanti ke menulis, karena yang Anda pakai itu teori analisis sintaksis. Ngerti nggak maksud saya? Iya. Gitu sebetulnya. Kalau tadi sederhana, pengaruh game itu pada reading comprehension ya sudah lurus-lurus aja. Cuman tadi ya pengaruh, respon siswa sama guru, observasi ya sudah. Kalau efek memang begitu. Cuman jangan tes aja, tapi diperkaya dengan eh, ragam metode pengambilan data. Bagaimana ini? Karena Iya. pertanyaannya pertanyaan mendalam terhadap
analisis teks tentang scaffolding, complex entity, kayak di sana tuh Mas. Kalau Yu-Gi-Oh itu kan hanya aplikasi eh, yang memantik anak paham tentang apa ya makna dalam kalimat kompleks untuk baik membaca maupun menulis kan, Ya, gitu kan. Nah ini mau ditarik ke memang ke dampak mah saya lebih setuju itu dampak si Yu-Gi-Oh karena Yu-Gi-Oh itu isinya berlatih tentang complex sentence. Kalau ke reading harus makna yang dimainkannya. Kalau ke writing ya tentang struktur sintaksnya yang dilatihkan oleh si Yu-Gi-Oh itu. Jadi Anda bisa menilai seberapa banyak anak pakai Yu-Gi-Oh, maka sebagus itu dia nulis. Seberapa banyak si anak itu pakai Yu-Gi-Oh, sehebat itu dia paham membaca. Kan gitu maksudnya. iya, Nah itu, coba. Itu sebetulnya bisa eksperimen. Mix method tadi, efek, impact juga bisa. Impact itu lihat dampak dari reading atau dari writingnya. Nah, cobalah diolah aja gitu ya. iya. Di nggak apa-apa nanti diperbaiki, dilurus-luruskan lagi. Karena Anda riset questionnya itu mengarah kepada dampak dari game yang mengandung latihan-latihan kompleks sentence pada reading. Boleh pada reading atau pada writing. Kalau menurut saya, kalau si game Yu-Gi-Oh itu banyak melatih anak menulis kalimat, itu lebih baik ke writing. Kalau si Yu-Gi-Oh itu melatih anak banyak memahami kalimat kompleks dengan makna pemahaman, ke reading gitu. Itu ya Mas. Iya, ini gamenya lebih ke membaca. Nah, membaca ya sudah membaca. Mau dipengaruhkan atau mau melihat dampak. Kalau melihat dampak berarti nanti anak-anaknya khusus yang sering pakai main game itu nanti dicek kemampuan membacanya. Dan pertanyaannya bukan begini, ini rumit pertanyaannya, tidak mengena ke sana. Harus ke eksperimen atau ke dampak. Lihat pendapat, ya respon itu tanya. Terus tentang kemampuan membaca seperti apa di tes readingnya. Ya, terus interaksi dalam kelas. Bagaimana dia berlatih membaca. Saya kira kalau eksperimen dan mix dengan studi kasus gitu aja. Walaupun seperti itu nanti akhirnya Anda juga punya saran operasional pada guru-guru yang akan pakai Yu-Gi-Oh pada pengajaran reading gitu. Ujungnya kan gitu saran operasional ke guru-guru. Iya, tujuannya S2 ke itu kan situ, Sir. iya kan udah udah ketebak dah saya sering mengarahkannya ke sana ya. Jadi S2 itu ujung-ujungnya punya gagasan baru tentang ngajar apa, pakai apa supaya jadi model dalam peningkatan satu skill tertentu. Semuanya ujungnya gitu S2 itu. Kalau S1 mah hanya menggambarkan selesai. Kalau Anda punya tanggung jawab untuk membuat formulasi gagasan untuk orang lain sebagai cara mengajar dan meningkatkan kualitas kemampuan bahasa tertentu. Kalau S3 harus dengan produk modelnya. Ini Anda baru pada saran-saran saja. Oke, saya kira gitu. Coba lihat dulu yang ini, Mas. Teorinya, Mas. Apa saja isinya? Tentang tadi gamenya harus banyak itu. Untuk teori, Sir, saya ada beberapa itu tapi masih belum saya masukkan. Itu nanti saya mau masukkan teori reading comprehension, complex sentence, dan itu nanti ada yang dari GPL juga yang anu dari Ludwig. Iya. Tapi gini, masalahnya kan si alatnya itu kan yang pengaruhnya besar itu kan Yu-Gi-Oh-nya.
Iya, Jadi Anda tuh harus tahu Yu-Gi-Oh itu apa, seperti apa tampilannya, seperti apa linknya di mana, ciri-cirinya seperti apa. Sehingga dengan menampilkan Yu-Gi-Oh itu nanti si pembaca tesis Anda tuh ingin sekali pakai. Makanya ada linknya, kalau perlu ada contohnya, ada cara-cara menggunakannya. Ada tahapan kalau ngajar pakai itu cara mengajarkan harus begitu, Mas. Kalau nggak gitu ya nggak bisa. Sehingga kalau bisa ada artikel-artikel yang pernah membahas tentang game Yu-Gi-Oh itu. Anda kan di previous studies harus ada artikel-artikel. ada, Nah, ada, cuman tapi belum saya masukkan ke sini. harus ya, termasuk nanti di bab 2 harus ada khusus tentang pembahasan teori tentang Yu-Gi-Oh sebagai game yang berpengaruh besar pada kemampuan membaca anak karena dia dilatih kompleks senton yang banyak sekali. Itu harus gitu kan. Yu-Gi-Oh apa tampilannya seperti apa, ciri-cirinya ada, cara mengajarkannya, kalau ada linknya seperti apa gitu. Kalau memang ada link, apa ada apa free atau pro kan itu kan harus dijelaskan. Iya. Terus ada lagi apa ke bawah coba lihat. Untuk yang research metodenya saya belum Ya, belum nanti saya belum saya edit saya lagi. saya sarankan kalau efek itu tadi sama mix method ya. Iya, Kalau impact ya, impact itu pakai survei aja langsung survei wawancara. Kalau impact berarti kualitatif saja, Mas. Kalau effect ada eksperimen. Mau pakai grup kontrol sama eksperimen berarti dua grup atau pretest post test satu grup before after gitu ya. iya. Oke, terus daftar pustakanya belum ada, udah ada. Saya sudah sampai ada 50-an tapi belum saya edit ke sini. Oke, di ini Belum ya. sempat. Nah. Oke. Oke, saya kira gitu ya. Nanti saya rekam ini mudah-mudahan bisa diupload ke YouTube ya nanti ya. Oke, I think that's all. Saya kira Anda nanti lanjutkan yang sudah saya sarankan, diperbaiki proposalnya supaya cepat apa ya, cepat sidang lah ya, cepat sidang, proposal, kemudian nanti penelitian lapangan ya selesai. Udah penelitian Anda selesai, laporan udah. Sidang sidang tesis selesai kan? Gitu. Makanya kalau bisa satu semester coba uji coba 4 orang ini satu semester beres enggak? Gitu. Insya Allah. Gitu ya. Nanti yang bisa ke sini kapan ke sini. Kalau enggak jauh juga bisa ke sini ya. Oke, difoto dulu ya untuk kenang-kenangan. Ini laporkan ke Prodi ya. Saya udah bimbingin ngebimbing itu. Satu, dua, tiga. Dah, itu ya semangat. Tetap semangat, saling bantu, saling memotivasi. Anda bisa selesai bareng. Kan Anda wisuda bareng kan seneng ya. Gitu. Target kan tahun depan wisuda, jangan lama-lama. Anda harus punya target, harus punya apa itu sasaran, sehingga capaiannya jelas. Bulan ini apa? Bulan depan selesai proposal. Bulan berikutnya sidang, bulan berikutnya penelitian, bulan berikutnya sidang, bulan berikutnya ujian. Udah gitu. Coba beri tanggal. Saya kalau dalam pekerjaan dibuat gitu ya. Bulan apa sampai ujian bulan apa gitu harus berani ya tuh. Kalau nggak gitu mana? Wah, banyak pekerjaan ya itu resiko kan harus time managementnya harus bagus berarti. Gitu ya. Oke, I think that's all. Thank you for your attention. Ya, Assalamualaikum Prof, warahmatullahi Prof, wabarakatuh. Prof, Oh, ada pertanyaan apa? izin mengingatkan untuk memvalidasi bimbingan di Psikadis, Prof. Oh ya, diisi semua ya. Hari ini isikan bimbingannya. Oke, siap. Oke, terima kasih. Ya, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima Oke, kasih, Prof. ya Prof. sama-sama.